Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat semua jemaat Tuhan dimanapun engkau sedang berada, baik yang ada di Citra Raya, di sekitaran Citra Raya. Bahkan saya bersyukur ada beberapa jemaat di beberapa kota yang berbeda provinsi dengan Banten. Mereka mengirimkan pesan dan mereka berkata mereka mengikuti program Morning Devotion ini. Saya mau menyapa semuanya dimanapun engkau berada. Saya percaya Tuhan yang sama yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Dia hadir, dan hari ini juga Dia hadir di tempat Bapak Ibu Saudara dan juga di sini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Oh rabasyataka rapataka rap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh rabasyataka banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
Selamat pagi, selamat pagi. Oh, ya lama shede kerebe ya la la la, ya lama shede kerebe ya la la la. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala sekali lagi katakan segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi pagi ini kami bersyukur kehadapan-Mu, kami persembahkan segala pujian kami kepadamu, segala kemuliaan, keagungan, hanya Engkau Tuhan yang layak menerimanya. Pagi ini kami datang dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, dengan penuh kesadaran, karena kami tahu segala sesuatu yang terbaik itu sudah Kau kerjakan dan akan terus Kau kerjakan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk lembaran yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang di belakang kami sudah kami tinggalkan, tapi kami akan mengarahkan diri kepada apa yang di depan kami. Terima kasih untuk hari ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi. Shalom buat semua Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung hari ini. Sungguh sebuah sukacita kalau saya masih bisa melayani setiap Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan sebuah sukacita dan ucapan syukur juga kalau hari ini kita masih bisa membuka mata kita. Kita masih bisa menikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema yang dimana hari ini kita merayakan, yaitu apa? Kenaikan Yesus. Saya mengajak kita membaca dari Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Hari ini kita orang percaya, warga kerajaan Allah, kita merayakan kenaikan Yesus.
Dan saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena kita tahu ini sudah terjadi. Katakan amin, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Luar biasa. Setiap kali saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya merasakan ada satu kegairahan, ada satu semangat, ada satu dorongan yang kuat. Yang dorongan saya percaya itu dorongan yang membuat saya untuk terus menyala-nyala buat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang betul kita punya Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Firman Tuhan dengan jelas tadi sudah kita baca bahwa Yesus membawa para murid-murid keluar dari Yerusalem. Dan Yesus terpisah dari mereka. Terpisah maksudnya apa? Yesus terangkat ke sorga. Jadi kalau hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada setiap Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa Dia, Yesus, Tuhan, betul-betul sudah naik. Haleluya. Itu adalah rangkaian kemenangan yang harus kita rayakan. Saya mau berkata, ada rangkaian demi rangkaian kemenangan yang kita orang percaya harus mengerti. Rangkaian-rangkaian apa Pak yang harus kita mengerti? Ya, ada beberapa rangkaian-rangkaian kemenangan yang Yesus lakukan. Dan semuanya itu memiliki arti, memiliki makna, di mana setiap kita harus mengerti arti dan makna itu. Bahkan saya tegaskan di sini, kita jangan cuma mengerti, tetapi kita juga harus mempercayai itu. Katakan amin. Nah, sekarang begini. Apa saja maknanya, Pak? Saya akan mulai dari ini. Makna yang pertama adalah ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara bahwa Yesus sudah melakukan korban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Ingat loh ya, Yesus menyerahkan nyawanya, bukan diambil nyawanya. Ini berbicara tentang korban yang sempurna yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Rangkaian yang kedua adalah apa? Yesus bangkit dari kematian. Ini berbicara bahwa tidak ada kuasa iblis yang sanggup menggagalkan rencana Bapa. Rangkaian yang ketiga adalah apa? Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ini berbicara tentang peneguhan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tulis di kolom chatmu, katakan amin, setuju, pasti. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan rangkaian yang berikutnya adalah apa? Ketika Yesus naik ke sorga. Ini berbicara bahwa Dia betul-betul Tuhan. Dia betul-betul berkuasa. Dia naik karena apa? Karena Dia akan kembali yang kedua kali untuk menjemput setiap kita. Semua rangkaian itu harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya akan berbicara secara khusus tentang, saya menyebutnya berkat kenaikan Yesus untuk setiap kita. Perhatikan ini ya. Berkat kenaikan Yesus buat kita. Dari ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Lukas 24 tadi, ada beberapa berkat yang sesungguhnya itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, apa saja itu berkatnya? Yang pertama, tadi di dalam ayatnya yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Berkat yang pertama yang Yesus berikan lewat kenaikannya adalah apa? Yesus membawa
murid-murid membawa kita keluar kota. Nah, perhatikan ini. Perhatikan. Kita harus melihat begini Bapak Ibu. Waktu Yesus membawa para murid keluar dari kota Yerusalem, pada waktu itu Yesus punya alasan. Karena pada saat itu di Yerusalem lagi heboh tentang kubur Yesus yang kosong. Di Yerusalem lagi heboh tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Beberapa orang berkata Yesus nggak mungkin bangkit, tetapi beberapa orang mempercayai Yesus bangkit. Di Yerusalem lagi heboh Bapak Ibu. Karena di Yerusalem heboh, Yesus membawa para murid keluar dari kota Yerusalem. Kenapa? Karena Yesus mau mengajar kepada para murid-murid. Kalau Yesus mengajar para murid di kota Yerusalem, mereka nggak bisa konsen, mereka nggak bisa fokus, mereka nggak bisa tenang untuk menerima pengajaran Yesus. Makanya Yesus membawa mereka keluar. Ini saya katakan, ini adalah berkat yang luar biasa. Kok bisa Pak? Ya, karena dalam poin pertama ini, saya mau kita menyadari bahwa Yesus yang paling tahu untuk segala sesuatunya. Amin. Kalau kita sengaja dibawa keluar, kita jangan berontak. Kenapa? Karena Yesus yang paling tahu segala sesuatunya Bapak Ibu. Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Yesus tahu apa yang akan kita lewati. Yesus tahu itu. Makanya Yesus membawa keluar. Amin. Itu berkat yang luar biasa. Jangan berbantah dengan Yesus. Jangan merasa lebih hebat dari Yesus. Tapi justru kita harus taat dan tunduk kepada Yesus. Haleluya. Jadi berkat yang pertama, saya mau ingatkan kepada setiap warga kerajaan. Yesus yang paling tahu semuanya. Jangan berbantah dengan Yesus. Yesus lebih hebat daripada kita. Kita cuma harus taat dan tunduk kepadanya. Katakan amin. Berkat yang kedua adalah di dalam ayat ketika ada bagian Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Wow. Bapak Ibu, ini juga berkat loh buat para murid-murid dan juga buat kita. Kok bisa Pak? Mereka sudah senang melihat bagaimana Yesus sudah betul-betul bangkit. Tapi masih ada satu kegelisahan di dalam hati para murid, yaitu bagaimana mereka melanjutkan hidup mereka setelah tidak ada Yesus. Karena selama ini mereka selalu ditolong oleh Yesus. Selama ini Yesus selalu mengajar kepada mereka. Selama ini Yesus selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada kegelisahan di dalam hati para murid. Yesus menyadari kegelisahan itu. Makanya dia memberikan sebuah tindakan profetik. Dia memberikan sebuah peneguhan kepada para murid. Bahwa para murid tidak perlu bimbang. Walaupun secara fisik Yesus tidak ada lagi bersama mereka. Tapi ada jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Jaminan apa? Yesus memberkati mereka. Haleluya. Bapak Ibu perlu ketahui ya, dalam tradisi Yahudi yang namanya barak, berkat, itu sangat penting. Mereka tidak akan tenang sebelum menerima berkat dari Tuhan. Bahkan mereka menyandarkan hidup betul-betul kepada Tuhan. Itu dalam tradisi Yahudi. Bahkan dalam satu hari, mereka itu memperkatakan kata-kata berkat itu sebanyak 100 kali. Bayangkan. Jadi mereka tuh betul-betul merindukan berkat dari Tuhan. Makanya sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus tahu kegelisahan hati para murid. Makanya Yesus melepaskan apa? Berkat kepada mereka.
Dan pagi ini saya mau katakan, Yesus juga melepaskan berkat kepadamu. Jangan khawatir, jangan takut. Yesus melepaskan berkat. Yesus memberikan jaminan. Di dalam poin yang kedua ini kita harus belajar bahwa berkat akan selalu ada di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saat Yesus naik, tindakan yang Yesus lakukan adalah apa? Memberkati. Saya percaya hidupmu, hidup saya, hidup keluargamu, keluarga saya, semuanya di dalam jaminan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Yes, karena apa? Ada berkat, barak yang dilepaskan kepada setiap kita. Pelajaran yang ketiga adalah apa? Dikatakan mereka senantiasa dalam bait Allah. Saya mau berkata, ini adalah sebuah berkat yang luar biasa yang harus kita mengerti. Salah satu tempat favorit bagi para murid setelah Yesus naik ke sorga itu adalah mana? Bait Allah. Karena di situ mereka bisa mengingat kembali bagaimana kisah-kisah tentang Yesus. Mereka dapat berjumpa dengan banyak orang. Mereka dapat menyaksikan tentang Yesus kepada orang-orang yang mereka jumpai di dalam bait Allah. Dalam poin yang ketiga ini kita harus belajar bahwa salah satu tempat yang tidak boleh kita lupakan hari-hari ini adalah apa? Bait Allah. Pak, bukankah kita bait Allah? Yes, tubuh kita adalah bait Allah. Tetapi yang saya berikan penekanan di sini adalah apa? Bait Allah, tempat di mana kita berkumpul bersama-sama, saling menguatkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari hari-hari ini kita harus melatih kembali diri kita. Seperti para murid ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, mereka masuk ke bait Allah. Saya berdoa, biarkan berkat kenaikan hari ini turun ke atas Bapak Ibu Saudara. Oh, rabasyataka ya rabaya 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 rabaya. Bagimu pujian, bagimu pujian. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus. Saya mau mengajak setiap kita, ingat, ada berkat daripada Tuhan di dalam kenaikan ini. Hari ini nanti jam 9 kita akan ada ibadah kenaikan di gereja hanya satu kali. Saya mengajak warga kerajaan untuk bersama-sama beribadah secara onsite ataupun juga secara live streaming. Kita hanya satu kali. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini
sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.